Silakan duduk Ibu. Baik, saya tutup pintu terlebih dahulu ya Ibu. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya Bidan Rika. Kebetulan saya bertugas siang Bu di PMB ini. Maaf Ibu, kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ibu Saskia. Adiknya siapa? Nadia, Bu. Umurnya berapa Ibu? Umurnya 4 tahun, Bu. Oh, 4 tahun. Ya. Baik Ibu, ada yang bisa saya bantu? Gini, Bu, anak saya akhir-akhir ini susah makan, Bu. Makan. Dia ngeyel, Bu, kalau Oh dibilangin. iya, Iya. anak kecil ya Ibu. Iya, Bu. Baik, biasanya kalau makan itu milih-milih atau gimana Ibu? Apa, Bu? Makanannya itu dia suka milih-milih atau gimana? Dia suka milih-milih, Bu. Jadi gimana, Bu? Biar anak saya, nafsu makannya bertambah. Baik Ibu, sebelumnya apakah Ibu tahu tentang gizi atau gizi itu seperti apa ya Ibu? Sepengetahuan Ibu. Ya. Gizi ini yang 4 sehat 5 sempurna, Bu, ya? Baik Ibu, jadi saya akan menjawab ya Ibu dan memberikan asuhan kebutuhan nutrisi pada balitanya ya Ibu. Baik, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada, Bu. Baik, kalau begitu bisa kita mulai ya Ibu. Baik, Bu. Kapan pulang? Diam, nah. Bentar Kita ya, dengar Di. dulu Ibu bidannya. Baik Ibu, di sini saya akan memberikan leaflet untuk Ibu bisa mempermudah menyimak apa yang diberitahu Bu Bidan ya Ibu. Baik, Ini Bu. saya beri leafletnya. Ini buat adik untuk mainan. Baik Ibu, bisa kita mulai ya Ibu. Jangan dimakan, nah. Enggak apa-apa Ibu, anak kecil. Baik Ibu, kita bisa mulai ya Ibu. Baik, jadi dari menu seimbang ya Ibu. Jadi menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Iya, nah. tahun Apa 2014, gizi seimbang adalah susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis atau jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh ya Ibu. Jadi perilaku hidup bersih dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi Ibu. Baik, apakah sampai sini jelas Ibu? Jelas, Bu. Jelas ya Ibu. Selanjutnya. Ya. Baik Ibu, saya lanjut ya Ibu. Diam, nak. Baik Ibu, saya lanjut ya, nggak apa-apa Ibu. Jadi dalam menu gizi seimbang ini ada 4 pilar Ibu. Yang pertama itu konsumsi makanan beragam. Yang kedua itu perilaku hidup sehat. Yang ketiga aktivitas fisik. Dan yang keempat itu pertahankan dan pantau berat badan ya Ibu. Baik, Bu. Baik, sudah ngerti ya Ibu? Sudah jelas ya? Jelas, Bu. Adiknya nggak apa-apa sambil main ya. Kemudian selanjutnya saya akan lanjut ya Ibu ke pemilihan status gizinya Ibu. Jadi di penilaian status gizi ini dibagi menjadi 2 Ibu, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Jadi secara langsungnya itu ada 4, yaitu antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik ya Ibu. Jadi antropometri ini diukur dari berat badan per usia, tinggi badan per usia, tinggi badan per berat badan, dan IMT ya Ibu. Kemudian klinis itu diukur melalui pemeriksaan fisik Ibu. Kemudian biokimia diukur melalui pemeriksaan spesimen Ibu. Dan yang terakhir adalah biofisik. Jadi biofisik ini diukur melalui kemampuan fungsi dan perubahan struktur jaringan ya Ibu. Jadi yang selanjutnya yaitu secara tidak langsungnya Ibu. Secara tidak langsungnya itu ada 3 Ibu. Yang pertama itu survei komunikasi konsumsi makanan. Yang kedua adalah statistik vital. Jadi statistik vital ini diukur melalui angka kesakitan dan angka kematiannya ya Ibu. Dan yang terakhir adalah faktor ekologi. Jadi faktor ekologi ini diukur melalui iklim Ibu. Apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya Ibu. Iya, Bu. Baik, selanjutnya adalah kebutuhan nutrisi dan energi pada balita ya Ibu, pada gizinya. Jadi kebutuhan gizi pada balita itu ada 5 Ibu. Yang pertama adalah kebutuhan zat gizinya, yang kedua adalah protein, yang ketiga adalah lemak, yang keempat adalah karbohidrat, dan yang kelima adalah vitamin. Jadi protein untuk balita ini adalah 15-20%, kemudian lemaknya 25-30%, dan karbohidratnya yaitu dari 50-60% ya Ibu, dan vitaminnya sesuai dengan AKG Ibu.
Baik Ibu, sampai sini apakah ada yang ditanyakan Ibu? Tidak ada bu. Tidak ada. Tunggu bentar ya, Nah, Dek. dengar ibu bidannya Ibu, dulu. ambil air, kasih adiknya. Oh, baik. Baik. Baik, kita lanjut ya Ibu. Kan. Baik Ibu, kita mulai ya Ibu. Jadi pada menu seimbang ini, oh ya diminum dulu ya Dek. Minum. Tumpah nak. Ya nggak apa-apa Ibu. Anak kecil. Baik. Sini. Nggak apa-apa Bu, biar dia pegang Baik, aja. baik, Bu. Ya. Biar. Baik Ibu, saya lanjut Bu. Jadi pada menu seimbang ini ada 13 dasar pedoman pengaturan makanan sehari-hari Bu. Jadi yang pertama itu adalah makan makanan yang beragam, makan makanan dengan kecukupan energi, makan makanan dengan kecukupan karbohidrat, makan makanan dengan kecukupan lemak, kecukupan yodium dan kecukupan zat besi Ibu ya. Dan berikan anak itu ASI Bu. ASI kepada bayi sampai umur 6 bulan. Anaknya udah 4 tahun ya Ibu. Ya. Kemudian selanjutnya yaitu biasakan sarapan pagi Ibu. Balitanya tuh dibiasakan untuk sarapan pagi ya Ibu. Kemudian minumlah air yang bersih ya Ibu. Langkah kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. Kemudian hindari minuman minuman keras ya Ibu atau minuman beralkohol. Kemudian makan makanan yang aman bagi kesehatan ya Ibu. Hindari makanan ringan ya, apalagi untuk balita Ibu, tidak baik. Kemudian baca label pada makanan yang dikemas ya Ibu. Baik, selanjutnya saya akan memberitahu Ibu tentang buat balita 4 tahun ya. Ini adiknya. Ini kebetulan Kemarin aku ulang tahun loh Oh, ulang tahun ya, dirayain ya Dik? Enggak, dirayain ya. Tahun depan dirayain ya. Baik Ibu, saya lanjut ya. Jadi di sini ada kasus Ibu tentang atau untuk anak umur 4 tahun Ibu. Jadi kebutuhan protein untuk anak 4 tahun itu 44,9 gram ya Ibu. Kemudian karbohidratnya 179,7, lemaknya 33,3. Kemudian kecukupan energi, karbohidrat dan lemak. Kemudian di sini ada porsi Bu, porsi makan untuk anak 4 tahun ya Ibu. Jadi nasinya itu 3 porsi Ibu. Satu kali pada pagi hari, satu pada siang hari dan satu pada malam hari ya Ibu. Kemudian sayurannya itu 2 porsi Ibu. Aku makan sore juga. Makan sore ya, bagus. Di pagi harinya 3/4 ya Ibu, siangnya 3/4 dan malamnya 1/2 ya Ibu. Kemudian di sini juga ada jenis sayur-sayuran Ibu seperti tahu, sawi, wortel, brokoli, tomat, jagung, kentang, daun sop, daun bawang ya Ibu. Jadi sayuran-sayuran ini baik Ibu untuk anak usia 4 tahun. Jadi kalau adiknya nggak suka sayur itu, makanannya itu divariasi, dibuat seunik mungkin ya Ibu, biar anaknya itu tertarik dengan makanan itu. Ya, baik. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi Bu? Suka coklat. Suka coklat, jangan banyak makan coklat ya. Nanti Tapi giginya enak. rusak ya, tapi nggak boleh banyak ya. Baik Ibu, jadi di sini saya ada contoh makanan yang sudah 4 sehat 5 sempurna ya. Baik, saya kasih lihat ya, bentar ya Ibu. Di HP mana? Bu, ini contohnya makanannya ya Ibu. Ini beragam Ibu. Nih dilihat ya, di sini ada apelnya, mangganya, susu. Ini makanan seringan ya Ibu, bubur kacang hijau sama apel sama mangganya. Ini ada sop Ibu, sayur-sayuran yang saya sebut tadi. Kemudian bisa ditambah. Iya, enak ya. Kemudian bisa ditambah dengan tahu sama ayam ya Ibu. Mama suka beli apel banyak-banyak. Iya, bagus ya. Kemudian di sini ada bubur Ibu. Jadi bubur ini tuh bisa buat pagi, kemudian siang dan sorenya itu atau malamnya itu bisa diganti dengan loh Tante. nasi. Apa? Bubur juga enak. Iya, bubur enak. Makan bubur ya kalau sarapan. Nah, ini buburnya bisa dicampur dengan jagung ya Bu, wortel atau kentang. Biasanya aku makan sama nenek nggak punya gigi. Oh iya, nenek nggak punya gigi makan bubur ya. Nah, baik Ibu, sudah dilihat ya. Ini makanan selingan, ini makanan pokoknya ya Ibu. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan lagi Bu? Tidak ada Bu. Baik. Baik, kemudian saya lanjut lagi ya Ibu. Jadi masalah gizi ya Ibu.
Jadi masalah gizi ini utama di Indonesia Ibu, terjadi dari masalah gizi pokok yaitu kekurangan energi protein, kekurangan vitamin A, gangguan akibat kekurangan yodium, dan anemia gizi besi ya Ibu. Selain gizi lebih, Indonesia sekarang mengalami dua masalah Ibu, yaitu gizi sekaligus atau lebih dikenal dengan masalah gizi ganda Ibu. Jadi status gizi anak dapat dipengaruhi oleh dua hal, yaitu asupan makan yang kurang dan penyakit infeksi ya Ibu. Jadi hati-hati ya Ibu. Jadi asupan energi yang kurang dapat menyebabkan ketidakseimbangan negatif, akibatnya berat badan lebih rendah dari normal atau idealnya Ibu. Jadi untuk anak yang balita seperti ini, makanannya itu dijaga ya Ibu, tidak boleh makan makanan yang tidak sehat, seperti snack-snack itu tidak boleh ya Ibu, dikurangin. Seperti ya, permen ya Bu. iya permen, sakit gigi ya, sama coklat itu dikurangin ya Dek. Dengar ibu bidannya. Nggak sakit. Nanti giginya ompong kayak nenek-nenek. Nggak mau. Iya makanya coklatnya dikurangin ya sama permennya. Tapi enak. Iya enak, nanti ompong loh kayak sama kayak nenek. Nggak mau, nenek jelek. Ya baik ya Bu. Sampai sini paham ya Ibu? Paham, Bu. Baik. Baik Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Satu tampom juga makan itu. Iya, waktu saya kecil itu ompong karena sering makan permen. Jelek kayak nenek dong. Iya, Nggak tapi ada. sekarang udah enggak. Enggak boleh makan permen ya. Enggak baik. Nanti giginya ompong, enggak tumbuh-tumbuh. Ada yang ditanyakan Bu? Tidak ada Bu. Tidak ada ya. Baik, semuanya sudah ngerti ya Ibu? Sudah, Bu. Baik. Baik Ibu, tidak ada yang ditanyakan ya Tidak, Ibu? Bu. Baik. Nanti kalau Ibu pengen tahu tentang menu untuk anak Ibu, Ibu bisa kesini lagi atau konsultasi kepada saya ya Ibu. Nanti saya cari tentang menu-menu yang bagus untuk anak Ibu ya. Baik, kalau begitu terima kasih ya Ibu. Baik Bu, kalau begitu terima kasih Bu ya. Saya permisi. Baik Bu, Dadah, sama-sama. Tante Cantik. Dadah. Hati-hati di jalan ya. Mari saya antar Ibu. Ayo. Silakan Bu. Yeay.